إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال الله تعالى في آيات أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، jamaah Jumat rahimakumullah, mari senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat Allah kita mampu melaksanakan, menjalankan aktivitas kehidupan kita sebagaimana mestinya. Mensyukuri nikmat Allah tidak cukup di lisan dengan mengucapkan alhamdulillah, akan tetapi harus kita buktikan dengan perbuatan. Jalankan apa yang Allah perintahkan. Pada hari ini, datangnya kita ke masjid ini merupakan tanda syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, salawat dan salam memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar salawat dan salam kita Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ad-dinul Islam atas izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat merasakan betapa indah dan nikmatnya ad-dinul Islam sampai dengan saat ini. Semoga kita yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya kelak di yaumil akhir, di kehidupan yang hakiki, di mana tidak ada lagi pertolongan selain daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak
Tidak ada negosiasi dan tawar menawar dalam hal takwa. Suka tidak suka, mau tak mau, apa yang Allah perintahkan itulah yang kita kerjakan. Sebaliknya, apa yang Allah larang itulah yang kita tinggalkan. Karena dengan keimanan dan ketakwaanlah kita akan diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia yang fana ini, di dunia yang akan binasa ini, di dunia yang sementara ini. Terlebih jamaah rahimakumullah, dengan keimanan dan ketakwaanlah kita akan diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala di kehidupan yang hakiki itu. Jamaah rahimakumullah, saat ini di era ilmu pengetahuan, di era globalisasi, begitu pesatnya ilmu pengetahuan yang kita dapati dari berbagai macam media, terutama perkembangan dan kemajuan ilmu teknologi. Jamaah rahimakumullah, perkembangan dan kemajuan ilmu teknologi ini apabila kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka akan menghasilkan kebaikan. Sebaliknya, apabila kita gunakan dalam hal yang negatif, maka hasilnya akan negatif pula. Jamaah rahimakumullah, kemajuan ilmu teknologi ini yang amat disayangkan, kita tidak bisa memfilter diri untuk hal-hal yang negatif. Begitu maraknya perkembangan ilmu teknologi, dengan perkembangan itu hal-hal negatif pula yang muncul. Karena tidak bisa kita memfilternya, jemaah rahimahumullah. Coba kita lihat perkembangan film porno dengan kemajuan ilmu teknologi yang mudah diakses. Perkembangan judi online yang amat mudah diakses karena kita tidak bisa memfilter diri dengan kemajuan ilmu teknologi. Rahimahullah, lebih jutaan umat, baik dia di Islam, beragama Islam maupun yang bukan beragama Islam, mengakses itu karena tidak bisa memfilter diri. Jemaah rahimahullah, media sosial yang kita buka, media sosial apapun itu, baik dia Facebook, Instagram, YouTube, semua periklankan judi online, semua periklankan situs pornografi. Jemaah rahimahullah, ini tantangan kita di era perkembangan ilmu teknologi yang sangat besar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya itu adalah batu dan manusia itu sendiri. Ini peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, jemaah rahimahullah, agar kita bisa mewaspada diri, mewaspada keluarga kita, agar tidak terjerumus dalam lembah kemaksiatan yang menyebabkan masuknya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jemaah rahimahullah, pada saat ini mulai masuk tahun ajaran baru di dunia pendidikan, baik itu pendidikan swasta maupun lembaga pendidikan negeri. Kita selaku orang tua jemaah rahimahullah, jangan salah menempatkan pendidikan anak-anak kita. Ulangi, jangan sampai kita selaku orang tua salah menempatkan anak kita di lembaga pendidikan. Apabila kita salah menempatkan jemaah rahimahullah, tidak tertutup kemungkinan generasi muda kita akan salah pula menggunakan kemajuan ilmu teknologi yang sangat pesat saat ini. Jemaah rahimahullah, kita selaku orang tua haruslah memfilter diri kita dan keluarga kita, terkhusus generasi muda yang kita miliki, terkhusus anak-anak yang kita miliki jemaah rahimahullah, agar tidak terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan sehingga menyebabkan masuknya ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Mulai saat ini jemaah rahimahullah, berikan pendidikan agama pada generasi muda kita. Bekali generasi muda kita dengan pendidikan agama. Jangan terbalik jemaah rahimahullah. Kebanyakan dari orang tua saat ini lebih mementingkan pendidikan generasi muda ini 10, 20, 30 tahun mendatang dengan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi, agar kehidupannya di kemudian hari menjadi kehidupan yang mapan dengan biaya yang tidak murah. Tetapi jemaah rahimahullah, kita lupa akan pendidikan akhirat generasi muda kita. Kita lupa mengajarkan generasi muda kita bagaimana tata cara beristinja jemaah rahimahullah. Apabila tidak benar dalam beristinja, maka salah satu penyebab masuknya ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak benar dalam beristinja, ini hal yang sepele jemaah rahimahullah, tapi mudaratnya sangat besar. Apabila najis mutawassithah, yaitu air seni kita keluar lagi dari kemaluan kita karena kita tidak bersih dalam beristinja, maka ibadah yang kita lakukan tidaklah sah. Mengapa? Karena najis mutawassithah masih melekat pada diri kita. Ini lupa kita ajarkan kepada generasi muda kita jemaah rahimahullah. Kita lebih mementingkan pendidikan duniawinya dengan biaya yang cukup mahal, tapi kita lupa akan pendidikan agamanya. Jemaah rahimahullah, bukan khatib menafikan pendidikan ilmu pengetahuan duniawi, tetapi haruslah kita bekali generasi muda kita dengan pendidikan agama yang mantap, yang kokoh jemaah rahimahullah, agar generasi muda kita tidak tergelincir ke lembah kemaksiatan di kemudian hari. Saat ini jemaah rahimahullah, begitu banyak pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari ajaran agama Islam, yang sangat mengiris hati jemaah. Kenapa masih banyak yang percaya dengan pemahaman yang menyimpang itu, yang tidak berlandaskan jemaah, tidak ada dasarnya. Coba kita lihat perkembangan media sosial yang saat ini sedang marak, yaitu Mama Lufron. Luar biasa jemaah, luar biasa.
Apabila kita tidak membekali generasi muda kita dengan pendidikan agama yang kokoh, maka tidak tertutup kemungkinan generasi muda kita akan terjebak dalam pemahaman yang gagal ini. Ditambah lagi kemajuan ilmu teknologi. Apabila tidak kita filter generasi muda kita dengan pendidikan agama, maka generasi muda kita bisa tergelincir dalam kesalahan menggunakan kemajuan ilmu teknologi. Jamaah Jumat rahimahullah, ini pentingnya dasar pendidikan agama. Jangan sampai kita salah menempatkan generasi muda kita di lembaga-lembaga pendidikan yang tidak tepat, yang kurang tepat, ya Muhammad. Tapi letakkanlah generasi muda kita di lembaga pendidikan yang mengutamakan pendidikan agama. Ya Muhammad rahimahullah. Dan tak kalah penting, kita selaku orang tua pun harus memiliki ilmu agama, karena kita selaku orang tua adalah panutan bagi generasi muda kita. Apabila kita mencontohkan kepada generasi muda kita hal-hal yang baik, kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, kita tadarus Al-Quran bersama keluarga, insya Allah generasi muda kita akan mencontoh hal yang baik pula. Sebaliknya, apabila kita mencontohkan hal-hal keburukan, maka jangan salahkan generasi muda kita, dia akan mencontoh hal-hal keburukan pula. Inilah tugas orang tua, jemaah rahimahullah. Karena orang tua merupakan madrasatul ula bagi generasi muda, yaitu lembaga pendidikan pertama terhadap generasi muda yang ia miliki. Jamaah rahimahullah. Inilah cara membentengi generasi muda kita, agar generasi muda kita tidak tergelincir dalam kesalahan menggunakan kemajuan ilmu teknologi, apalagi tergelincir dalam kesalahan atau kegagalan faham agama. Apabila kita tidak memberikan benteng, tidak memberikan filter kepada generasi muda kita, tidak tertutup kemungkinan generasi muda kita akan salah atau gagal dalam memahami agama dan gagal pula dalam menggunakan kemajuan ilmu teknologi. Yang pertama tadi jamaah berikan pendidikan agama pada generasi muda kita, dan yang kedua, kita selaku orang tua adalah madrasatul ula, yaitu madrasah pertama bagi generasi muda kita. Maka contohkanlah kebaikan pada generasi muda kita. Insya Allah generasi muda kita akan mencontoh hal yang baik pula. Apa hal yang baik itu? Sholat jamaah. Ajak generasi muda kita itu sholat berjamaah ke masjid. Ajak generasi muda kita itu untuk sholat berjamaah ke masjid. Bagi pengurus masjid, jangan marahi anak-anak yang melaksanakan sholat meskipun dia bermain, tapi nasihati agar dia tidak main-main, atau berikan tempat pada generasi muda kita untuk melaksanakan sholat. Jamaah rahimahullah. Yang kedua, tadarus Al-Quran. Contohkan tadabur Al-Quran kepada generasi muda kita. Ikuti majelis-majelis ta'lim, ajak generasi muda kita itu mengikuti majelis ilmu. Contohkan generasi muda kita jamaah rahimahullah. Insya Allah kedepannya generasi muda kita akan mencontoh hal yang terbaik dan benar. Sebaliknya, apabila kita mencontohkan keburukan, jangan salahkan generasi muda kita akan mencontoh yang buruk. Demikianlah khutbah Jumat yang singkat ini.
Semoga bermanfaat bagi kita untuk membentengi generasi muda kita, agar generasi muda kita tidak tergelincir di kemudian hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Thumma qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadil hajat ya mujib as-sa'ilin ya rabbal alamin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wal mujahidin fi kulli makan khususan fi Palestin ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.